warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Aina Musuro, saya NIM 87. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari lingkungan belajar dan bermain di TK. Dalam kurikulum kreatif, lingkungan belajar dan bermain di TK itu sangat mempengaruhi penggunaan dan pengaturan ruang dalam kelas dan suasana yang nyaman dan saling memperhatikan loh. Dan keberhasilan pada pelaksanaan program TK itu sangat tergantung dari cara pengaturan lingkungan belajar dan bermain di dalam maupun di luar kelas. Dalam segi perkembangan kognitif, motorik, bahasa maupun psikologi. Jadi di mana situasi dan lingkungan harus menjadi dasar utama dalam menentukan ketertarikan anak pada saat belajar, sehingga anak mudah menyerap dan menerima rangsangan yang diberikan oleh pendidik pada saat proses pembelajaran. Yang kedua yaitu stimulasi perkembangan anak. Jadi lingkungan belajar dan bermain hendaknya diatur dengan tujuan untuk menstimulasi perkembangan anak. Oleh sebab itu, lingkungan tersebut harus memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk mudah melakukan eksplorasi kegiatan-kegiatan mereka, berinteraksi dan komunikasi dengan sesama teman, meningkatkan kemampuan koordinasi gerakan motorik baik itu halus maupun kasar. Yang ketiga yaitu menghindarkan anak dari cedera. Jadi lingkungan belajar dan bermain harus ditata dengan baik sehingga dapat menghindarkan anak dari kemungkinan mendapat cedera atau celaka. Seperti penempatan alat-alat yang mudah dijangkau oleh anak, lalu pemilihan alat permainan dan pengaturan ruangan juga perlu memperhatikan keselamatan anak. Jadi setiap guru harus menyadari perlunya merancang dan mengorganisasikan lingkungan belajar anak dengan tujuan agar anak selalu tertarik dan termotivasi untuk mau belajar. Yang keempat yaitu informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Jadi guru mencari informasi tentang hal apa yang disukai anak sehingga melalui informasi tersebut akan menambah pengetahuan dan informasi dan guru juga dapat mengatur kelas, merancang kelas dan mengorganisasikan kelas sesuai dengan apa yang disukai anak agar anak juga merasa tidak cepat bosan dan juga merasa nyaman. Yang kelima yaitu kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Apabila tujuan khusus dalam pembelajaran adalah pengembangan keterampilan sosial, maka guru perlu mengatur ruangan atau lingkungan belajar yang memberi kesempatan pada anak untuk berinteraksi, seperti guru mengatur tempat yang menarik minat anak untuk berinteraksi di dalam kelompok, seperti menyediakan sudut permainan drama atau peran, bermain puzzle, dan permainan lain yang bersifat sosial. Hal lain yang perlu dipertimbangkan guru adalah kebutuhan ruang bagi masing-masing anak, baik di dalam maupun di luar ruang belajar, untuk memberi kebebasan agar anak bisa bergerak, agar anak bisa bebas bergerak. Perencanaan ini juga bisa menjadi salah satu perencanaan yang dirancang oleh pendidik sebagai salah satu model pembelajaran di taman kanak-kanak. Tahapan lingkungan belajar dan bermain di TK itu ada 4. Yang pertama, merencanakan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, memimpin atau commanding. Dan yang keempat, evaluasi atau evaluating. Yang pertama, merencanakan atau planning. Menurut KBBI, perencanaan adalah suatu proses atau perbuatan yang menentukan apa yang akan kita laksanakan. Perencanaan dapat dirumuskan sebagai langkah persiapan yang diarahkan kepada tujuan organisasi sebagai landasan dalam melakukan suatu tindakan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses perbuatan untuk mengorganisasi
atau proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Yang ketiga, memimpin atau commanding. Memimpin atau pergerakan adalah upaya pimpinan untuk menggerakkan sesuatu atau kelompok yang dipimpin dengan menumbuhkan dorongan atau motif dalam dirinya untuk melaksanakan tugas dan kegiatan yang diberikan padanya sesuai dengan rencana dalam rangka mencapai tujuan. Yang terakhir, evaluasi atau evaluating. Evaluasi adalah fungsi terakhir yang dilaksanakan dalam kegiatan manajemen setelah memimpin. Namun, begitu bukan berarti setelah evaluasi dilakukan tidak ada tindak lanjutnya. Hasil dari evaluasi nantinya akan dijadikan sebagai data ataupun bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai yang dilakukan untuk mengetahui hasil dari suatu proses kerja yang dilakukan. Oke, selanjutnya yaitu pengaturan lingkungan belajar dan bermain di dalam kelas. Pengaturan ini supaya anak itu tidak merasa bosan di dalam ruangan kelas ini. Ya, dalam pengaturannya itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu susunan meja dan kursi anak dapat diubah-ubah supaya anak itu tidak merasa bosan jika bentuk meja dan kursinya itu dirubah-rubah. Mungkin seperti minggu pertama itu dirubah dalam bentuk lingkaran, kemudian minggu kedua itu dalam bentuk persegi. Kemudian yang kedua, pada waktu mengikuti kegiatan, anak tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat juga duduk di tikar atau karpet supaya belajar anak lebih leluasa. Kemudian penyediaan alat peraga harus disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Contohnya, guru bisa memberikan peraga seperti boneka tangan saat guru ingin memberikan pelajaran atau memperkenalkan organ-organ tubuh. Selanjutnya yaitu pengaturan lingkungan belajar dan bermain di luar kelas. Pengaturan lingkungan belajar dan bermain di luar kelas ini untuk anak supaya tidak merasa bosan jika pembelajarannya dilakukan di dalam kelas saja. Kemudian pengaturan lingkungan bermain dan belajar di luar kelas ini perlu mempertimbangkan yang pertama keseimbangan area. Keseimbangan area ini lebih ke tempat-tempat bermain anak, misalnya tempat untuk anak bergantungan, kemudian tempat anak untuk menanam bunga. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan peralatan bermain. Berbagai jenis peralatan bermain perlu disediakan oleh guru di lingkungan bermain di luar kelas. Misalkan itu biasanya di area tempat bermain anak itu ada alat untuk bergantungan, kemudian ada alat untuk melempar menangkap seperti itu. Kemudian yang terakhir itu tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Tingkat perkembangan dan kebutuhan anak ini agar anak terjaga rasa aman saat melakukan kegiatan atau aktivitas belajar dan bermain di luar kelas. Hal tersebut mempertimbangkan seperti adanya pagar pengaman. Misalkan jika sekolah dekat dengan jalan raya, mungkin terdapat harus ada pagar pengaman. Kemudian pagar pengaman ini juga digunakan mungkin di saat guru mengadakan permainan lempar tangkap bola. Jadi anak jika melempar tidak keluar dari batas pengamannya. Kemudian tempat bermain harus bebas dari aliran listrik yang berbahaya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa lingkungan belajar dan bermain di TK itu sangat diperlukan pengaturan terlebih dahulu sebelum dilakukannya sebuah kegiatan ya. Nah, seperti pengaturan lingkungan belajar dan bermain, kita bikin senyaman mungkin dan seenak mungkin supaya anak-anak itu bisa merasa lebih nyaman dan juga merasa lebih aman saat mereka melakukan sebuah kegiatan pembelajaran, bermain maupun belajar. Gitu.